pastor jalanan. Persis sama dengan Kisah 8 ayat 9 sampai 12. Namanya Simon, pastor jalanan penipu, yaitu dia adalah sihir. Itu namanya hipnotis ya. Jadi kalau model tepuk-tepuk gini nih, sembuh, 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 itu dihipnotis, Anda sedang dihipnotis. Itu pakai mantra. Ya pendeta ini aja, pendetanya nggak nyembah Yesus kok. Pastor jalanan ini tidak nyembah Yesus, dia tetap masih nyembah Bapa. Dia menolak Yesus Allah. Lah Allahnya bukan Yesus kok bikin kesembuhan, walaupun dia comot-comot nama Yesus. Persis dengan Simon jalanan, tukang sihir, penipu. Saya mau kasih tahu, kita ini masih anak ingusan dibanding dengan mereka-mereka. Kita kok sok-sokan mau meruntuhkan semua yang dikatakan oleh Yesus, oleh para rasul, oleh para bapak gereja. Yang benar saja kita kawan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Bertol Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat, tetap bersukacita, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan kembali membahas orang yang mengaku dirinya pendeta, yaitu Pendeta Henry Tan. Saya beri judul Pendeta Henry Tan kembali berulah atau kambuh, di mana beliau menyebutkan bahwa Pastor Andy Simon pakai cara tipuan, hipnotis, dan sihir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak habis-habisnya Pendeta Henry Tan Dianta ini menyerang sesama orang Kristen. Dan yang pertama, saya ragu, benarkah orang ini orang Kristen? Atau hanya mengaku-ngaku orang Kristen? Dan yang kedua, saya sedang bertanya-tanya, kok model yang begini menjadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, apalagi menyandang jabatan sebagai pendeta. Terus terang, saya sangat miris. Beliau begitu getol, begitu gigih, begitu semangat untuk menyerang doktrin dan ajaran yang sangat fundamental dalam kekristenan. Pendeta Henry Tan Dianta ini mengatakan di dalam channel YouTube-nya, khususnya dengan judul video Pastor Hipnotis, ada seorang ibu yang berkeluh kesah kepadanya, bertanya kepadanya tentang pelayanan dari hambanya Pastor Andy Simon, dan beliau menyampaikan beberapa hal yang menjadi catatan penting untuk saya ulas pada kesempatan ini. Tetapi sebelum saya lebih jauh untuk mengupas sekaligus menelanjangi pernyataan-pernyataan yang ngawur dan nyeleneh dari seorang Pendeta Henry Tan Dianta, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Terus yang kedua, saya dapat pertanyaan tentang mujizat. Dia sangat terganggu dengan yang namanya mujizat ya, pastor jalanan. Persis sama dengan Kisah 8 ayat 9 sampai 12. Namanya Simon, pastor jalanan penipu, yaitu dia adalah sihir. Baca Kisah 8 ayat 9 sampai 12. Cirinya begini, tepuk-tepuk, sembuh, 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 sembuh. Anda tahu nggak hipnotis? Anda hipnotis, tepuk hipnotis, betul nggak? Ciri khas hipnotis adalah ditepuk. Ya, ini Simon jalanan ini tukang tepuk, sembuh, sembuh. Anda tahu nggak? Anda sedang dihipnotis, otak Anda dihipnotis, sakit Pak, langsung nggak. Itu sudah trik lama kayak begitu. Ya namanya hipnotis.
Anda yang misalnya tidak bisa jalan pun bisa menjadi jalan karena Anda dihipnotis, tapi nanti sebentar jatuh lagi. Hanya beberapa detik itu jalan ya. Itu namanya hipnotis ya. Jadi kalau model tepuk-tepuk gini nih, sembuh, 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 itu dihipnotis, Anda sedang dihipnotis. Sihir ya, di Alkitab ditulis sihir di dalam Kisah 8 ayat 9 sampai 12. Jadi ibu, yang ini kan ibu-ibu ini, jangan percaya gituan bu ya. Sembahlah Yesus Allah yang benar, dia mujizatnya abadi Pak. Bu, kalau sudah sembuh, sembuh ya. Ya jangan mau kayak begitu. Kalau saya langsung tahu itu iblis, tipuan iblis itu ya, sihir. Alkitab menulis dengan jelas sihir. Bahkan Simon jalanan ini disebut mempunyai kuasa besar. Kuasa dari Allah, kuasa besar. Baca bu, Kisah 8 ayat 9 sampai 12 ini menyesatkan. Lebih heboh daripada yang ibu lihat itu ya. Jangan percaya gituan bu, itu dari iblis. Itu sihir, itu hipnotis ya. Tepuk-tepuk gini kan bu, wah itu hipnotis berarti. Oke. Kemudian Yesus juga memilih 70 murid di dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 12 dan 17 sampai 20. Lukas 10 ayat 1 sampai 12 terus dilanjut ayat 17 sampai 20. Yesus menunjuk 70 murid yang lain tuh, menunjuk 70 murid yang lain ya, disuruh pergi berdua-dua, jangan bawa bekal, sembuhkan orang sakit. Ke-70 murid ini kembali ya toh, terus bersukacitalah, namamu terdaftar di surga. Kalau urusan ngusir setan bu, jangan terpesona ya bu ya. Pak Haji lebih jago bu, Pak Haji sebelah ya toh. Kalau cuma tepuk-tepuk gini terus nggak sadar sakitnya hilang, alah itu hipnotis bu. Ini Natal 2020, ayo kita kembali ke Alkitab. Ya, jangan mau lagi, aduh saya ngelus dada, betul-betul ngelus dada. Apalagi ibu yang terpesona dengan yang namanya sihir dan hipnotis yang nepuk-nepuk gini bu, sembuh kamu, sembuh kamu, sembuh kamu, pusing hilang kamu, jalan kamu. Di samping trik-trik tipuan itu hipnotis semua bu, hipnotis semua itu ya. Ibu tahu kan kalau ditepuk, oh iya hipnotis betul pak, itu pakai mantra ya. Pendeta ini aja, pendetanya nggak nyembah Yesus kok bu. Ibu cek ya, pastor jalanan ini tidak nyembah Yesus, dia tetap masih nyembah Bapa. Dia menolak Yesus Allah. Lah Allahnya bukan Yesus kok bikin kesembuhan, walaupun dia comot-comot nama Yesus. Persis dengan Simon jalanan, tukang sihir, penipu di dalam Kisah 8 ayat 9 sampai 12. Baca bu, itu Simon penipu tukang sihir ini juga bawa nama Allah, sampai orang itu bilang kamu punya kekuatan besar dari Allah. Ya, sampai begitu loh bu. Tapi nipu ini bu, tukang sihir. Ya, dia tidak nyembah Yesus. Ya, tapi akhirnya Simon itu nanti tobat, dibaptis dia. Lah ini Simon tiruannya ya. Kalau ada ibu terpesona dengan Simon, juga ada yang mirip-mirip Simon. Ya, pastor jalanan juga ya toh. Tiruan, niru dari Kisah 8 ayat 9 sampai 12. Niru persis. Tipu-tipuan pakai tepuk-tepuk. Ibu jangan terpesona seperti itu ya. Kembali ke Alkitab bu ya. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan pernyataan ngawur, nyeleneh, dan tidak berdasar sama sekali yang diperbuat oleh pendeta Henry Tandianta. Sebelum saya lebih jauh membahas dan mengupas ini, saya berharap Bapak Ibu Saudara berkenan memberikan komentar, tapi komentarnya komentar yang mencerdaskan, komentar yang mencerahkan, dan komentar yang betul-betul berbobot, sehingga apa yang disampaikan ini benar-benar terlihat tidak sesuai dengan fakta dan data Alkitab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan secara keseluruhan doktrin dan ajaran yang dibangun oleh pendeta Henry Tandianta ini, sungguh kita sangat miris melihatnya. Begitu ringan bicara, begitu cepat berucap dan berkata-kata, tetapi isinya kosong. Pendeta yang satu ini selalu berkata, back to the Bible, kembali ke Alkitab, percayai apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tapi saya melihat
Benar seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dan Galatia, bahwa beliau ini sedang mengajarkan roh yang lain, Yesus yang lain, Injil yang lain, yang berbeda daripada yang diajarkan oleh para rasul, yang diajarkan oleh Yesus sendiri, dan diajarkan oleh para murid-murid Kristus. Saya memperhatikan yang paling lancang dari seluruh tindakan dan pernyataan dari Pendeta Henry Tandianta ini, begitu meremehkan pengajaran rasul-rasul. Beliau berkata sekarang ini tidak ada lagi Allah yang disapa dengan Bapa. Beliau sudah berhasil mengeksekusi keberadaan Bapa dan Roh Kudus. Yang ada hanya Yesus. Yesuslah Allah yang benar. Hanya mengikuti dan mencomot-comot ayat sesuka hatinya, seenak udelnya. Beliau menafikan dan merendahkan, tidak melihat, tidak memandang ayat-ayat yang lain bertebaran di sana sini. Siapa Pendeta Henry Tandianta sampai berhasil mengeksekusi eksistensi Bapa dan Roh Kudus? Yang ada hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Beliau menyatakan lagi selama Yesus di dunia ini tidak ada eksistensi keilahiannya. Mengerikan sekali kawan ini. Tidak percaya doktrin ajaran Tritunggal. Hanya dengan argumentasi, tidak ada istilah Tritunggal dalam Alkitab. Istilah Tritunggal atau sebutan Tritunggal tidak ada, tapi konsep Tritunggal itu ada. Ketika kita membuka kitab Kejadian pun sudah terlihat dengan jelas. Ada di sana Allah Elohim yang jamak artinya ada roh Allah melayang-layang. Ada firman Allah. Dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 sudah jelas terlihat di sana adanya ketritunggalan Allah yang Maha Kudus. Bahwa Allah yang disapa dengan Bapa itu memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal di dalam dirinya. Tapi keberadaan Allah itu bersama firman dan rohnya berbeda dengan keberadaan manusia. Kalau saya ada di sini, maka roh dan jiwa saya ada di sini. Berbeda dengan Allah. Rohnya bisa bekerja, tapi tidak mungkin terpisahkan dengan Bapa dan firman. Firmannya bisa bekerja, tapi tidak mungkin terpisah dari Bapa dan Roh. Realitas konkret di dalam diri Allah yang adalah Bapa itu tidak mungkin tidak ada firman dan roh. Kalau sempat tidak ada firman dan roh, berarti Allah itu tidak sempurna. Tidak ada firman, Allah tidak bisa berfirman, Allah tidak bisa mencipta. Pertanyaannya, dengan apa Allah menciptakan firman? Padahal Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Berarti eksistensi keberadaan firman itu sudah ada sejak kekal di dalam diri Allah. Dan firman itulah yang telah nuzul turun menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Dan dalam keberadaan sebagai manusia, roh jiwa tubuhnya benar-benar manusia yang dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria. Tetapi jangan lupa, Kolose pasal 2 ayat 9 berkata, di dalam dialah secara jasmania berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam dia secara jasmania, di dalam diri Yesus yang manusia itu ada kepenuhan kealahan dalam konteks eksistensi keberadaan sebagai firman. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu Yesus yang dilahirkan Bunda Maria itu yang bicara saat itu. Itu menunjukkan bahwa keberadaannya sudah ada sebelum menjadi manusia. Sebelum Abraham ada, sebelum Adam ada, sebelum segala ciptaan ada, firman itu sudah ada. Barangkali yang menjadi permasalahan di dalam diri dari seorang Pendeta Henry Tandianta tidak tahu pengertian kenosis. Mengosongkan dirinya artinya sama sekali keilahiannya tidak ada lagi. Saudara, kalau keilahiannya tidak ada lagi ketika Yesus ada di dunia ini, maka tidak mungkin mewakili Allah. Kalau kemanusiaan tidak ada, tidak mungkin mewakili manusia. Justru memulihkan relasi hubungan manusia dengan Allah. Di dalamnya ada dua natur, natur kemanusiaan dan natur keilahian.
Ini saya lihat yang tidak dimengerti dan dipahami oleh Pendeta Henry Tandianta. Bahkan yang paling mengerikan, beliau berkata sekarang ini tidak ada lagi Bapa. Ketika Yesus pergi naik ke surga, maka dia menggulingkan dan mengeksekusi eksistensi keberadaan Bapa dan Roh Kudus. Satu-satunya Allah yang benar itu adalah ya Yesus itu. Dia tidak paham, tidak mengerti. Yesus itu kita percaya sebagai Allah, bukan dalam konteks kemanusiaannya. Kemanusiaannya itu makhluk Allah yang berasal dari rahim Bunda Maria dan dilahirkan selama 33,5 tahun ada di dunia ini. Oke, saya tidak akan terlalu jauh melebar ke sana. Tapi yang ingin saya tegaskan, ini pernyataan-pernyataan dari Pendeta Henry Tandianta, di mana penyakitnya kambuh lagi, kembali lagi berulah, melontarkan kata-kata yang begitu keras. Tapi asal bunyi, tong kosong nyaring bunyinya, hari-hari omong kosong. Apa yang dia katakan dalam seluruh pernyataannya ini, yang tidak sampai 10 menit dari apa yang sudah saya kutip tadi, tidak ada bobotnya, tidak ada mutu dan kualitasnya, semuanya perkataan pernyataan sampah. Beliau selalu berkata back to the Bible, kembali ke Alkitab. Alkitab yang mana dulu? Kalau Alkitab dipahami secara nyeleneh, seenak udel, semaunya, gak ada gunanya kita berkata kembali ke Alkitab. Kita mesti pahami Alkitab secara baik dan benar, serta bertanggung jawab dengan hermeneutika yang benar, dengan penafsiran yang benar. Beliau selalu menuduh orang lain, itu tafsiranmu. Beliau juga menafsir seenak udel, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran yang benar. Teks lepas dari konteks. Sama seperti yang akan saya bahas ini dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 12. Ada di sini bernama Simon. Dan kebetulan yang beliau katakan pastor hipnotis, sekalipun tidak gentle ini orangnya. Kenapa saya mengatakan tidak gentle? Kalau saya langsung Pendeta Henry Tandianta ketika saya memberikan respon dan tanggapan, tidak usah sembunyi-sembunyi, nyempet-nyempet. Sama seperti menyebutkan nama Pendeta Rizuli Lubis, rada lucu. Ngapain begitu gitu? Itu makin menimbulkan ketidaksukaan kepada Pendeta Henry Tandianta. Langsung to the point aja. Kalaupun tidak mengatakan, menyebutkan namanya, orang lain sudah tahu. Kalau kita sebutkan namanya, emang kenapa? Tetapi kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita bangun, dengan doktrin ajaran yang kita bangun. Jangan nyeleneh, jangan ngawur, jangan menyimpang, jangan sesat. Anda menuduh orang lain sesat, tapi Anda sendiri yang sesat. Anda menuduh orang lain palsu, tapi Anda sendiri yang palsu. Anda menuduh orang lain tukang sihir, tapi Anda sendiri nggak jelas apa yang sudah Anda buat dalam hidup ini. Hanya nyinyir, sibuk untuk ngurusin orang lain. Padahal orang lain sudah berkarya kemana-mana. Ribuan, bahkan mungkin sudah puluhan ribu orang yang merasakan jamahan lawatan Tuhan melalui pelayanan hambanya Pastor Rani Simon. Yang sudah Anda lakukan apa, Pak? Kita suka nyihir kepada orang lain yang sudah berbuah lebat. Kita sendiri belum berbuah apa-apa. Justru buah yang kita tebar adalah kepahitan, ketidaksukaan. Karena apa? Selalu menganggap dirinya paling benar, tidak pernah koreksi, tidak pernah peka terhadap pimpinan tuntunan Roh Kudus. Yang penting merocos terus, ngomong terus. Beliau mengutip Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 sampai 12. Kebetulan namanya di sini Simon. Di sana ada pastor jalanan palsu, namanya Pastor Ani Simon. Begitu ceteknya pemikiran Anda, Pak. Hanya ada nama yang sama sedikit, wah itu dia, mengutip persis seperti dia. Saya tidak perlu membahas hal-hal yang tidak jelas, kalimatnya pun nggak teratur. Ngaco, nyeleneh. Belajar dulu, Pak, bahasa Indonesia yang baik. Subjek, predikat, objek, keterangan, dan seterusnya. Supaya bisa membangun pernyataan yang lebih mudah dimengerti, dipahami orang lain. Jangan ngejelimet. Jangan hanya percaya dirinya yang tinggi, tapi kalimatnya ngawur. Mohon maaf ini. Perbaiki kalimat Anda, Pak, supaya orang lain lebih mudah mengerti dan menangkap pesan-pesan yang disampaikan. Dan saya mau mengatakan,
Sebelum kita mengakhiri tahun ini, oleh perkenan Tuhan kita masuk ke 2021. Mari kita introspeksi diri, evaluasi diri secara maksimal dan optimal. Saudara, ada beberapa catatan saya berkaitan dengan pernyataan beliau bahwa Pastor Andi Simon ini suka pakai cara tipu-tipuan, hipnotis, dan sihir. Kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan melalui hambanya Pastor Andi Simon ini disebut dengan sebuah sihir dan hipnotis, sama seperti Simon si tukang sihir dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 sampai 12. Ini betapa ngaurnya Anda, Pak. Ngaur. Super ngaur, nyeleneh, sesat, dan palsu. Jadi kata-kata Anda ini, Pak, cocoknya bukan untuk Pastor Andi Simon, tapi untuk Anda sendiri. Itu jelas. Ada beberapa catatan. Yang pertama, beliau mengatakan, jangan mau disesatkan, mari kembali ke Alkitab. Jangan terpesona kepada sihir, hipnotis, trik-trik tipuan. Ini masih pernyataan beliau. Orang lain ditepuk, kaget setelah itu. Yang tadinya lumpuh bisa berjalan beberapa detik, setelah itu jatuh lagi. Ini ilmu dari mana? Saya tidak pakar hipnotis, tapi yang saya tahu hipnotis itu kita sedang asik mau melakukan sesuatu, atau kita sedang asik tertuju kepada sesuatu, orang lain tepuk kita, akhirnya jadi tidak sadar. Orang-orang yang datang ke Pastor Andi Simon apakah begitu? Tidak, mereka itu datang karena yakin dan percaya kuasa nama Yesus, in Jesus name, sanggup untuk menyembuhkan, memulihkan, melepaskan kehidupan mereka. Jadi dengan sebuah kesadaran, bukan tiba-tiba ujuk-ujuk ini, tiba-tiba sedang berangan-angan ditepuk. Bukan, orang-orang itu dalam posisi siap. Itu satu. Yang kedua, saya mau mengingatkan Anda, Pendeta Henry Tandianta. Ini kita umurnya sudah tua, Pak. Marilah kita sadar dan bertobatlah. Jangan hanya suka nyinyir. Kalau yang dibahas itu benar, yang dibahas itu bertanggung jawab untuk meluruskan, puji Tuhan. Tapi ini untuk makin membuat semeraut seperti benang kusut, makin ngawur, makin gak jelas, makin sesat, makin menyimpang, makin tidak alkitabiah. Hanya omongan saja yang alkitabiah, tapi tidak alkitabiah. Hanya bicara saja dengan berkoar-koar, berbusa-busa mulut kita, berkata back to the Bible. Sebetulnya back to the Bible yang mana? Nggak ada kembali ke Alkitab. Kalau kembali ke Alkitab, prinsipnya apa? Mempercayai pengajaran rasul-rasul. Pendeta Henry Tandianta harus sadar, pengajaran rasul-rasul inilah menjadi pengajaran fondasi dalam gereja mula-mula. Karena yang dipercayakan oleh Yesus untuk mengajar pertama kali adalah para rasul ini. Para rasul tidak pernah meniadakan eksistensi Bapa, bahkan masih berdoa kepada Bapa. Ada banyak di surat-surat Paulus itu, surat Petrus, dan juga di Injil Yohanes, di dalam Wahyu. Banyak itu berkata berdoa kepada Bapa, berseru kepada Bapa, minta kepada Bapa. Itu peristiwa Yesus sudah naik ke surga. Kok Anda mengatakan gak ada lagi Bapa? Semuanya larut, include menjadi Yesus. Saya kasih tahu Anda, Pak, di surga itu kemanusiaan Yesus yang sudah dimuliakan itu masih ada. Tapi eksistensi firman tetap ada dalam diri Bapa. Dan nanti yang kita lihat di surga bukan Bapa, bukan Allah, bukan Roh Kudus. Karena Allah itu roh adanya. Barang siapa menyembah Dia, menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yesus sudah mengatakan dengan tegas, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Engkau di situ tahu nggak Pak maksudnya? Kayaknya belum lolos ini katekisasi. Engkau di situ lihat ayat 1 ayat 2. Bapa, permuliakanlah aku di hadapanmu seperti kemuliaan yang kumiliki dari ratmu sebelum dunia dijadikan. Sampai ayat yang kelima. Berarti bahwa Engkau satu-satunya Allah yang benar, bahwa Bapa satu-satunya Allah yang benar. Kok Pendeta Henry Tandianta berkata tidak ada lagi Bapa? Hanya oleh karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati, tubuhnya dimuliakan naik ke surga, akhirnya menggeser bahkan meniadakan Bapa.
dan Roh Kudus. Aneh banget ini orang. Saya mau kasih tahu dengan tegas, Anda sadar dan bertobat, Pak. Kenapa saya katakan demikian? Karena Anda memperlakukan diri lebih tinggi, Anda mengangkat diri lebih hebat dari para rasul, termasuk dari Yesus sendiri, termasuk dari konsili-konsili yang sudah diselenggarakan oleh bapak-bapak gereja. Saya mau kasih tahu, kita ini masih anak ingusan dibanding dengan mereka-mereka. Kita kok sok-sokan mau meruntuhkan semua yang dikatakan oleh Yesus, oleh para rasul, oleh para bapak gereja. Yang benar saja kita kawan.